Hidup ini adalah perjalanan singkat menuju akhir abadi. Sebelum kelak kita dibungkus kain kafan, sempatkanlah untuk membungkus diri dengan amal yang indah. Sebelum tanah menutup wajah kita, mari hadapkan wajah pada sujud dan taubat yang tulus. Karena hidup yang bermakna adalah hidup yang dipenuhi dengan kebaikan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita benar-benar dibungkus kafan, mari bungkus dulu hati dengan taubat dan amal. Renungkan sejenak, sudah cukupkah bekal kita pulang? Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus bersama meniti jalan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap insan pasti akan merasakan sebuah momen yang tidak bisa dihindari, yaitu kematian. Namun, apakah kita sudah siap menghadapi momen tersebut dengan tenang? Sebelum kita dibungkus dengan kain kafan, sudahkah kita membungkus diri dengan amal yang menguatkan jiwa? Dalam perjalanan hidup ini, bukan harta atau jabatan yang akan menemani kita, melainkan amal yang kita tanamkan sejak sekarang. Takdir kematian datang tanpa pemberitahuan, maka sebaiknya kita menyiapkan bekal yang tidak akan habis dimakan zaman. Sujud dan taubat adalah pintu hati untuk kembali kepada Allah, membersihkan dosa dan menata kembali niat agar hidup lebih bermakna. Banyak dari kita lalai menunda taubat dan amal saleh, seakan kematian masih jauh di depan mata. Padahal, hidup adalah ladang amal yang harus disiram dengan kesungguhan dan keikhlasan setiap hari. Ketika tanah menutup wajah, tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka gunakan kesempatan hari ini sebaik-baiknya. Mari kita renungkan bersama bagaimana agar setiap langkah kita dipenuhi berkah dan setiap detik menjadi investasi abadi. Semoga dengan sedikit renungan ini, hati kita tersentuh dan tergerak untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal saleh. Hidup ini ibarat perjalanan yang setiap detiknya melangkah menuju suatu titik yang pasti, kematian. Namun seringkali, kita hidup seolah tak sadar bahwa waktu kita terbatas. Kita sibuk mengejar dunia, menumpuk harta, dan mengejar kesenangan, tapi lupa menyiapkan bekal untuk akhirat yang kekal. Bayangkan saat nanti kita dibungkus dengan kain kafan putih yang menandai akhir sebuah perjalanan hidup di dunia. Tapi apakah hanya kain itu yang kita bawa? Ataukah ada sesuatu yang lebih berharga yang akan mengiringi kita setelah itu? Amal saleh adalah jawaban atas segala kegelisahan hati, bekal yang akan menjadi pelindung dan penolong kita di hari akhir. Namun amal bukan hanya sekedar perbuatan baik yang dilakukan sesaat, tapi konsistensi dan ketulusan yang terus tumbuh dalam diri. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu kembali, untuk selalu bertaubat dan memperbaiki diri tanpa henti. Sujud bukan hanya gerakan fisik, tapi juga cara kita menundukkan hati, mengakui kelemahan dan menyerahkan segala urusan pada Sang Pencipta. Taubat adalah jembatan penghapus dosa yang menghitamkan jiwa, memberi harapan dan cahaya baru. Sebelum tanah menutup wajah kita, mari gunakan setiap nafas untuk menebar kebaikan, memperbanyak amalan yang diridhoi Allah. Ingatlah, amal tidak akan hilang begitu saja, meski badan telah terkubur dalam tanah. Setiap sedekah, setiap doa yang dipanjatkan orang lain untuk kita, adalah bentuk amal jariah yang terus mengalir pahala. Maka jangan menunda-nunda taubat dan amal saleh, karena kematian bisa datang kapan saja, bahkan tanpa diduga. Kadang kita merasa masih muda dan sehat, tapi ingatlah, ajal tidak mengenal usia. Bersyukurlah jika masih diberi kesempatan bernafas, karena itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Mari manfaatkan nikmat itu untuk mendekatkan diri, memperbaiki hati, dan memperbanyak amal. Hidup ini bukan tentang berapa lama kita tinggal di dunia, tapi seberapa dalam jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah terlambat dan hanya bisa menangis dalam keheningan kubur. Mulailah hari ini dengan niat yang tulus, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena sesungguhnya hanya amal yang akan mengikuti kita di alam yang kekal nanti. Hidup ini ibarat embun pagi yang menari di pucuk daun, indah namun fana. Setiap helaan nafas mengantarkan kita selangkah lebih dekat pada satu tujuan yang pasti, kematian. Sebelum kelak kita dibungkus kain kafan putih,
marilah kita membungkus diri dengan amal-amal baik yang menyejukkan hati dan menenteramkan jiwa. Tidak ada harta dunia yang dapat menyelamatkan kecuali sedekah yang ikhlas. Tidak ada kedudukan yang abadi kecuali takwa yang menebarkan kasih sayang. Taubat adalah pintu utama. Sujud adalah jembatan suci yang menghubungkan hati yang lelah pada kasih sayang ilahi, membersihkan bekas dosa dan menata ulang niat. Betapa sering kita menunda perbaikan diri, terbuai dalam gemerlap kesenangan sesaat, hingga lupa bahwa setiap detik adalah ladang amal yang harus disiram dengan keikhlasan. Jika tanah menutup wajah kita di liang kubur, hanya sunyi dan dingin yang menanti, namun cahaya amal jariah akan terus memancar, menembus kegelapan kubur. Sedekah untuk yatim, sedekah untuk masjid, bacaan Al-Quran yang mengalirkan ketenangan, semua itulah bekal abadi yang tidak lekang oleh waktu. Jangan biarkan iman kita layu karena kesibukan dunia. Rawatlah dengan zikir, dengan sujud yang menunduk, dan dengan doa yang mengalir dari hati terdalam. Kematian bisa datang tanpa permisi. Pagi penuh semangat bisa berubah sunyi dalam hitungan detik. Maka, persiapan harus kita mulai hari ini juga. Syukur bukan sekadar kata. Syukur adalah amal yang menebar kebaikan, menolong sesama, dan menjaga lidah dari ghibah serta hati dari iri. Fokuslah pada akhirat yang hakiki. Dunia hanyalah panggung sementara, tempat kita berpijak sebelum menapaki panggung abadi yang kekal. Mari kita jadikan setiap detik kesempatan berharga, menanam pahala dengan konsistensi yang lembut namun kokoh, agar saat pintu kubur menanti, jiwa kita telah siap menyongsong cahaya. Kita sering berpikir bahwa hidup ini masih panjang, bahwa waktu masih banyak, hingga lupa bahwa ajal tidak mengenal logika dan tidak butuh alasan. Setiap pagi yang kita buka mata adalah isyarat kasih dari Allah agar kita kembali memperbaiki diri, bukan justru menambah lalai dalam rutinitas duniawi. Sujud hari ini bisa jadi yang terakhir. Zikir hari ini bisa jadi penentu nasib di alam kubur. Maka jangan tunda kembali kepadanya. Betapa mulianya jiwa yang beristighfar di tengah malam, memohon ampunan dalam senyap, menangis bukan karena dunia, tapi karena takut tidak sempat pulang dalam keadaan baik. Dunia hanya sementara, dan setiap amal baik yang dilakukan di sini akan menjadi cahaya di sana, di alam yang tiada siang dan malam. Jika setiap langkah dibingkai oleh niat karena Allah, maka setiap aktivitas akan bernilai ibadah. Bahkan tidur pun bisa menjadi ladang pahala. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, sebab yang Allah lihat bukan hasil akhir yang megah, tapi ketulusan langkah pertama yang disertai niat lurus. Taubat bukan hanya untuk mereka yang bergelimang dosa besar, tapi juga untuk kita yang sering lupa mensyukuri nikmat dan menyepelekan waktu-waktu ibadah. Saat wajah kita kelak dibaringkan di tanah, tak ada yang kita bawa kecuali amal, bukan likes di media sosial atau saldo di rekening yang menggunung. Maka mari bungkus diri kita dengan amal kebaikan seperti keikhlasan, senyum kepada sesama, menahan amarah, memaafkan yang menyakiti, dan merawat silaturahim. Jadikan setiap langkah ke masjid, setiap derma kecil, dan setiap doa dalam diam sebagai pakaian indah yang akan menyelimuti kita saat tubuh tak lagi bisa bergerak. Karena sejatinya, hidup bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita menyentuh hidup orang lain dengan kebaikan yang tulus. Pernahkah kita merenung dalam diam saat malam lengang dan bintang menggantung rendah, bahwa kehidupan ini sejatinya hanya bayang-bayang yang akan hilang saat cahaya akhirat menyinari? Dunia ini seperti persinggahan di tengah padang yang luas, tempat kita mengisi perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan panjang menuju keabadian. Maka, sebijak-bijaknya orang adalah mereka yang sadar bahwa dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggalkan. Yang ditanam bukan harta, tapi amal. Syalat yang kadang kita lalaikan, justru akan menjadi pembela atau penyesal kelak. Karena tiang utama amal adalah sujud yang tak hanya di lantai, tapi juga dalam hati. Ada orang yang hidupnya terlihat biasa, namun sujudnya diam-diam membuat langit bersaksi bahwa ia kekasih Allah. Ada pula yang tampak sukses, tapi lupa bahwa dunia hanyalah debu sementara. Amal yang kecil,
jika ikhlas dan rutin, akan jauh lebih bernilai daripada yang besar, tapi penuh ria. Allah tak butuh pertunjukan, Dia hanya mencintai kejujuran jiwa. Maka jangan meremehkan memberi seteguk air, membantu orang tua menyeberang jalan, atau sekadar tersenyum kepada saudaramu. Karena itu bisa jadi amal penyelamat saat timbangan amal terasa berat. Tanamkan keyakinan bahwa setiap kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Allah mencatat dengan teliti, bahkan untuk niat baik yang belum sempat dilakukan. Sering kita terlena oleh kata nanti, padahal kematian bisa datang sebelum nanti sempat menjadi hari ini. Jangan biarkan harapan beramal menjadi tertunda oleh kelalaian. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sukses di dunia, tapi siapa yang paling konsisten menjaga hatinya, tetap tertambat pada Allah dalam segala musim hidup. Mari isi waktu dengan zikir yang lembut, doa yang jujur, dan amal yang diam tapi berakar kuat. Karena saat tanah menutup wajah kita, hanya itu yang menyala di kegelapan. Dan semoga saat kita berpulang, tidak ada lagi penyesalan, sebab hidup telah kita isi dengan sujud, air mata taubat, dan jejak kebaikan yang terus tumbuh meski jasad telah tiada. Setiap hari, kita melihat berita kematian, menyaksikan jenazah diusung, tapi jarang hati kita tergugah bahwa suatu hari, nama kita pun akan disebut di antara mereka yang telah pergi. Kita tahu bahwa dunia ini fana, tapi tetap saja kita menggenggamnya erat, seolah-olah ia takkan pernah terlepas dari tangan kita. Padahal, saat ruh tercabut, semua yang kita banggakan akan ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah amal, baik atau buruk, yang akan menjadi pakaian kita di alam barzakh. Maka, sebelum semua itu datang, mari kita benahi diri. Tidak harus langsung sempurna, cukup mulai dari kesadaran bahwa kita masih jauh dan ingin lebih dekat kepadanya. Amal tidak harus besar dan mencolok, tapi yang paling bermakna adalah yang dikerjakan secara istiqamah. Walau hanya secuil namun rutin. Allah tidak menilai hasil yang terlihat mata manusia, tapi niat tulus yang hanya diketahui olehnya. Dalam diam, dalam sepi, dalam ketulusan yang tidak dipamerkan. Kita hidup bukan untuk sekadar mencari kenyamanan, tapi untuk menyiapkan kepulangan. Rumah sejati kita bukanlah istana di dunia, tapi tempat kita menghadap Allah nanti. Maka perbanyaklah sujud. Karena sujud bukan sekadar posisi tubuh terendah, tapi posisi jiwa yang paling dekat dengan Rabb-Nya. Dan jangan malu untuk bertaubat, seburuk apapun masa lalu kita, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka luas. Allah lebih mencintai hamba yang kembali kepadanya daripada seorang ibu yang menemukan anaknya yang hilang. Maka jangan tunda taubat, karena Allah selalu menunggu. Jadikan setiap detik sebagai penyemaian amal. Bangun tidur dengan niat kebaikan, jalani hari dengan adab yang mulia, dan tidur kembali dengan istighfar di ujung lidah. Karena ketika hari itu tiba, dan kafan membungkus tubuh, kita akan tersenyum tenang jika telah bersiap, dan menangis menyesal jika hidup ini hanya kita isi dengan kelalaian. Ada saatnya tubuh tak lagi bisa bergerak, lisan tak lagi bisa mengucap, dan mata tak lagi memandang dunia. Saat itulah semua penyesalan tak lagi berarti. Maka selama tubuh masih kuat, selama lidah masih bisa berzikir, dan mata masih bisa menangis karena Allah, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia dalam tawa yang kosong, dalam ambisi yang tak berujung, dan dalam rutinitas yang menjauhkan dari tujuan hidup sejati. Karena tujuan kita bukan hanya sekadar bahagia di dunia, tapi selamat di akhirat. Bukan sekadar hidup enak, tapi wafat dalam husnul khatimah. Dan husnul khatimah tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari perjalanan hidup yang istiqamah, dari hati yang senantiasa disirami iman dan amal. Hidup adalah cermin dari akhir. Jika kita terbiasa dengan ibadah, dengan zikir, dengan amal dan taubat, maka insya Allah akhir kita pun akan ditutup dengan kebaikan. Jangan tunggu tua untuk menjadi baik. Kematian tidak menunggu rambut kita memutih. Bahkan banyak yang dijemput dalam usia muda, dalam kondisi tak bersiap. Waktu adalah teman bagi yang sadar, dan musuh bagi yang lalai. Karena ia tidak pernah kembali, dan terus bergerak menjauh, membawa kita pada titik akhir. 9.
Maka bersyukurlah jika hari ini kita masih diberi peringatan, jika hati kita masih bisa bergetar mendengar ayat-ayatnya, karena itu tanda bahwa Allah belum meninggalkan kita. Bukankah lebih baik kehilangan dunia demi akhirat, daripada kehilangan akhirat demi kenikmatan dunia yang sebentar? Setiap pilihan hidup kita hari ini sedang menulis takdir abadi kita nanti. Maka tulislah dengan kebaikan, dengan air mata taubat, dan dengan semangat memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, saat tanah telah menutup wajah dan doa-doa orang tercinta mengiringi, hanya amal kita yang akan tetap tinggal dan bicara saat semua suara dunia telah terdiam. Pernahkah kita duduk sendiri di sudut kamar, lalu merenungi hidup, tentang segala hal yang telah kita kejar, dan hal-hal yang justru kita abaikan? Kita mengejar kekayaan, jabatan, popularitas, dan pengakuan. Tapi berapa banyak dari kita yang mengejar ridha Allah dengan kesungguhan yang sama? Padahal dunia ini hanya sementara, sekejap mata dalam hitungan akhirat. Apa yang kita anggap penting, seringkali hanyalah ilusi yang memudarkan cahaya iman. Coba tanya pada diri sendiri, berapa kali kita menunda sholat demi pekerjaan? Berapa kali kita menunda sedekah karena takut harta berkurang? Kita terlalu sering menghitung apa yang keluar dari kantong, tapi jarang menghitung berapa banyak dosa yang keluar dari lisan dan tindakan. Bukankah lebih bijak jika hari ini kita mulai membungkus diri dengan amal? Dengan sholat tepat waktu, sedekah tanpa ragu, dan senyum yang menyejukkan jiwa sesama? Karena saat kain kafan membungkus tubuh kita, tak ada lagi waktu untuk memperbaiki yang telah rusak. Tak ada waktu untuk kembali mengulang yang telah terlewat. Sebelum tanah menutup wajah kita, mari kita perbanyak sujud. Karena sujud adalah tempat kita meletakkan beban dunia dan menggantinya dengan keikhlasan kepada Allah. Banyak yang menyesal saat ajal sudah tiba, tapi tak bisa berkata apa-apa. Mereka ingin kembali ke dunia hanya untuk sholat 2 rakaat. Tapi pintu itu sudah tertutup. Maka jangan tunda taubat. Jangan tunggu sempurna untuk berubah. Karena Allah tidak menuntut kita menjadi malaikat, cukup menjadi hamba yang jujur dalam mengaku salah dan mau kembali. Allah mencintai hamba yang kembali. Bahkan lebih dari cinta seorang ibu yang menemukan anaknya setelah hilang sekian lama. Betapa besar kasih sayang Allah, tapi betapa sering kita acuhkan. Betapa sering kita menatap dunia dengan penuh cinta, tapi melupakan pemilik hidup kita sendiri. Dunia memang memesona, tapi pesonanya bisa melalaikan. Hanya iman yang mampu menjaga kita tetap sadar bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Kita harus belajar berkata, cukup kepada dunia, agar kita bisa berkata, ya Allah, lebih sering, lebih khusyuk, dan lebih dalam. Hidup bukan tentang siapa yang paling kaya atau terkenal, tapi siapa yang paling banyak membawa bekal ketika dunia ditinggalkan. Kita tidak butuh banyak hal untuk mati dalam keadaan baik. Cukup hati yang bersih, lisan yang basah oleh zikir, dan amal yang terus mengalir diam-diam. Amal jariah bukan hanya tentang membangun masjid besar, tapi juga tentang senyuman yang menenangkan, ilmu yang kita bagikan, dan anak yang kita didik dengan iman. Bahkan satu kata baik bisa menjadi amal jariah. Maka berhati-hatilah dalam berbicara, karena bisa jadi ucapanmu jadi penentu selamat atau celakamu kelak. Jangan tunggu ramai untuk berbuat baik. Diam-diam memberi, diam-diam mendoakan, diam-diam membantu. Itulah amal yang paling tulus. Kita hidup di dunia yang penuh distraksi. Tapi jangan biarkan gangguan itu menghalangi langkah kita menuju surga. Fokuslah pada apa yang abadi. Dunia akan memudar, tapi amal akan tetap bercahaya di alam kubur. Setiap langkah kecil menuju kebaikan akan dihitung. Jangan remehkan satu kebaikan pun, sekecil apapun itu. Bukankah Rasulullah bersabda, jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah ceria. Maka tersenyumlah dengan hati yang bersih, sambut orang dengan ramah, karena itu adalah bagian dari iman. Kita terlalu sibuk dengan tampilan luar, lupa memperindah hati. Padahal hati yang bersih lebih ringan saat ditimbang di akhirat. Mari biasakan mengucap astaghfirullah.
Jadikan zikir sebagai teman sejati, karena zikir menenangkan hati dan mendekatkan kita pada Allah. Dunia penuh kebisingan, maka cari ketenangan dalam solat, karena solat bukan beban, tapi pelukan lembut dari Tuhan kepada jiwa yang lelah. Kadang kita merasa rapuh, merasa tak sanggup, tapi justru saat itu, Allah paling dekat dengan kita. Allah tidak menilai rupa dan harta, tapi hati dan amal. Maka jaga hati dan jaga niat dalam beramal. Jangan menunggu hidayah datang seperti tamu. Bukalah pintu dan bersihkan ruang hati agar cahaya itu mudah masuk. Mungkin kita tak punya masa lalu yang indah, tapi kita bisa punya akhir hidup yang memuliakan. Kuncinya adalah mulai sekarang. Tak perlu menunggu esok, karena esok belum tentu milik kita. Sering kita berpikir, nanti saja kalau sudah mapan, baru rajin ibadah. Tapi apakah kita yakin ajal menunggu kita mapan? Tanah tidak bertanya jabatan apa yang kau miliki. Ia hanya menerima tubuhmu dan amalmu yang akan berbicara. Maka sebelum semuanya terlambat, mari kita bangun pagi, bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi juga mencari ridha ilahi. Jadikan hidup ini sebagai ladang amal. Sirami dengan sabar, pupuk dengan keikhlasan, dan panenlah di akhirat dengan senyum bahagia. Jangan takut miskin karena bersedekah. Justru sedekah yang menjamin rezeki tak putus dan hati tak kering. Sedekah tidak akan mengurangi harta, tapi ia menambah keberkahan, membuat yang sedikit terasa cukup. Belajarlah memberi meski hanya sedikit, karena Allah tidak menilai jumlah, tapi niat dan kesungguhan. Dan saat malam datang, jangan lupa merenung. Apa yang telah kita tanam hari ini untuk kehidupan yang tak akan pernah berakhir. Hidup ini singkat, teman. Kita terlalu lama tertidur dalam buayan dunia. Saatnya bangun dan bersiap. Jika kita mencintai Allah, maka buktikan dengan sujud, dengan amal, dan dengan hati yang terus ingin kembali. Jangan merasa diri paling buruk, karena bahkan debu sekalipun bisa bersinar jika dibersihkan dengan air taubat. Jangan juga merasa paling baik, karena ria bisa merusak gunung amal dalam sekejap. Mari berjalan perlahan tapi pasti, menuju ampunan, menuju keridaan, menuju tempat kembali yang abadi. Dunia ini panggung. Jangan terlalu sibuk dengan kostum dan peran, hingga lupa bahwa kita akan turun dan mempertanggungjawabkan semua akting kita. Semoga ketika dunia melepas kita, langit menyambut kita dengan senyum. Karena kita telah menanam sesuatu yang kekal. Semoga saat kafan membungkus tubuh kita, amal-amal kebaikan justru yang membungkus jiwa kita dengan cahaya. Semoga saat tanah menutup wajah, malaikat membuka pintu surga untuk jiwa yang rindu pulang. Dan semoga kita semua wafat dalam husnul khotimah setelah hidup dalam taubat dan amal yang tak pernah lelah. Amin ya rabbal alamin. Saat langkah dipertemukan dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah titipan singkat, jangan biarkan hari berlalu tanpa jejak kebaikan, karena hanya amal yang akan menyertai ketika pintu kubur menutup rapat. Saat mentari terakhir terbenam dan embun mengering di daun-daun, biarlah hati kita penuh dengan syukur atas setiap detik yang telah dipenuhi dengan sujud, taubat, dan amal tulus. Ingatlah, perjalanan hakiki belumlah usai. Ia baru dimulai ketika wajah kita diselimuti bumi. Semoga cahaya amal jariah menjadi lentera yang menuntun langkah di kegelapan barzakh. Jangan pernah merasa terlambat untuk kembali. Setiap kali kita bersujud, setiap kali kita menadah doa, adalah bukti bahwa pintu rahmatnya masih terbuka, seluas kasih yang Dia curahkan. Biarkan setiap detik yang tertinggal menjadi bekal. Ketika suara dunia perlahan meredup, maka doa-doa orang tercinta dan jejak kebaikan kan menggema, mengiringi kita hingga pintu surga terhampar. Semoga kita tergolong golongan hamba yang menutup hari dengan istighfar di bibir, membuka hari dengan bacaan Al-Quran di hati, dan berjalan bersama sunnah Rasulullah di setiap langkah. Jadikanlah hidup ini sebagai ladang amal yang tak pernah kering, disiram dengan niat ikhlas, dipupuk dengan zikir, dan dipanen di akhirat dengan husnul khatimah. Ketika kelak kain kafan membungkus jasad kita, biarlah amal-amal kecil yang konsisten itulah yang membungkus jiwa kita dengan kehangatan dan cahaya keabadian.
Teruslah melangkah dalam kebaikan, karena setiap langkah menujunya adalah undangan untuk merasakan kedamaian hakiki yang tak tergantikan oleh gemerlap dunia. Dan semoga tulisan ini menjadi pengingat lembut dalam hati, bahwa sebelum dunia menutup cerita kita, sempatkanlah menulis kisah amal terbaik, hingga saat nanti tiba, kita kembali dalam keadaan diridai. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri renungan ini, mari sejenak kita tundukkan hati, kita lembutkan jiwa, dan kita angkat tangan ke langit, berdoa kepada Rabb yang Maha Mendengar. Tapi sebelum itu, mari kita kirimkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang penuntun jalan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkaulah pemilik hidup ini. Engkaulah yang menuliskan setiap takdir, menakar setiap rezeki, dan menggenggam setiap harapan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu ingat kepadamu, dalam lapang maupun sempit. Tanamkan dalam hati kami rasa syukur yang tak lekang, dan sabar yang tak lelah, agar kami mampu menjalani kehidupan ini dengan jiwa yang tenang dan hati yang berserah. Ya Allah, jauhkan kami dari hati yang keras, dari amal yang sia-sia, dari hidup yang lalai. Anugerahkan kepada kami kekuatan untuk memperbaiki diri, menjadi pribadi yang memberi manfaat, dan meninggalkan jejak kebaikan yang terus mengalir, walau kami telah tiada. Ya Allah, jika hari ini adalah hari terakhir kami di dunia, maka tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Lapangkanlah kubur kami, terangi dengan cahaya rahmat-Mu, dan bangkitkan kami kelak dalam keadaan Engkau ridha. Ya Allah, perbaikilah akhir hidup kami, bahagiakan keluarga kami dalam iman, limpahkan rahmat kepada kedua orang tua kami, dan kumpulkan kami bersama orang-orang syalih di surga-Mu yang paling tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah membersamai perjalanan renungan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang penuh harap. Semoga setiap kata yang tersaji menjadi pelita kecil yang menerangi langkah kita menuju ridha-Nya. Semoga Allah memberkahi waktu, amal, dan kehidupan kita semua, dunia hingga akhirat. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.